Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya jamaah Bandung Barat. Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak jamaah Islami Twinda yang di rumah juga yang selalu setia menyaksikan Islami Twinda. Masih membahas tema kita pagi hari ini tentang amalan-amalan utama di bulan Syawal. Alhamdulillah. Jamaah. Yeay. Ada yang viral nih. Ada emak-emak bentak warga gara-gara minta sedekah nggak dikasih. Penasaran? Mau lihat beritanya? Nih sama-sama kita nonton nih. Ibu bisa saya laporin loh, Bu. Silakan. Astagfirullahaladzim, Ibu. Kamu orang muslimah, jawabannya aja enteng banget. Boro-boro punya lembaga asli. Saya cuma tanya, kenapa di ini blog ini nggak ada yang mau bersedekah itu kenapa? Sedekah itu terserah kami, Bu, mau Bukan kemana terserah. pun. Tapi kalau ada orang susah itu wajib ditolong. Intinya mah itu. Oh gitu. Ya udah, ya Bu. Oh, ya udah. Ya udah. Kamu cuma bisanya kayak begitu itu. Sadar nggak kamu itu perbuatan kamu begitu? Ini Masya Allah kita nggak pernah tahu ya. Kadang-kadang yang namanya ujian orang itu macem-macem. Ada orang didatengin kalau kata Ustadz Maulana. Kalau orang datang ke kita minta sedekah. Kita itu terpilih tanpa kita sadar. Oh. Ya orang itu pasti memilih kita kan random. Karena dia datang ya. Makanya datang ke kita. Dan Masya Allah. semua rumah didatangi. Masya Allah. Berarti kita terpilih. Nah ada pertanyaan kalau kita lihat tayangan tadi. Mungkin ada orang yang mungkin minta sedekahnya. Ada yang unsurnya ada pemaksaan segala macam. Terserah deh setelah itu pokoknya bodo amat. Tapi yang jelas di bulan Syawal ini. Nah tadi kan kita sempat bahas tuh di segmen berikutnya. CT Arsa buka foundation. Ya mau sumbangan boleh. Tadi Ustadz Maulana juga bilang. Kalau di bulan Syawal ini. Kalau kita banyak sedekah juga. Itu amalan yang salah satunya dilipat gandakan oleh Allah pahalanya di bulan Syawal. Mantap. Apakah benar? Mohon izin penjelasannya Fadl. Mohon izin Kak Fadli, Ustadz Maulana, Kiai Agus dan jemaahku yang CCM cantik-cantik manja. Yang ganteng, yang cowok-cowok GGS, ganteng-ganteng soleh. Alhamdulillah kalau di bulan Syawal memang benar banget kalau guru kita sudah menyatakan tadi dari awal sampai akhir pahala puasanya, pahala sedekahnya, pahala silaturahmi, pokoknya panjang dan panjang bulan Syawal. Masalahnya ketika kita ini bersodakoh di bulan Syawal ini apakah banyak pahalanya? Tentu saja jangankan sodakoh. Tadi di awal hadis dari Ibnu Abbas menyatakan kalau kita puasa aja sama dengan 1 hari 10 hari. Berarti 6 hari 60 hari. Bagikan 1 tahun. Jadi apalagi dengan sodako. Sodako yang pertama boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Terang-terangan apa? Mungkin kita posting misalnya. Bukan ria, tapi pengen ngajak yang lain. Yuk sedekah yuk. Di pesantren ini, di yayasan ini. Boleh. Karena dalam surat Al-Baqarah orang-orang menginfakkan hartanya sirron wa alaniyah. Boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan. Yang tidak bagus, terang-terangan, tidak bersodako. Ini yang pertama, ya kan? Udah cerewet, kagak sedekah lagi. Benar kalau kata guru kita, jangan bosan untuk bersedekah. Yang kedua, hadis dari Asma binti Abu Bakar. Di bulan Syawal ini kita emang benar-benar banyak beribadah. Karena apa? Jangan Ramadan doang rajinnya. Ini suka musiman sini. Ngajinya rajin Ramadan. Pas awal udah rebahan lagi. Mager. Lama-lama baper, lama-lama koper, lama-lama bagasi. Tahu kan koper, korban perasaan. Lama-lama mager, malas gerak. Lama-lama apa? Bagasi. Bahagia enggak, sedih iya. Repot. Masa bulan Ramadan kita happy, Syawal jadi sedih? Nah hadis dari Asma binti Abu Bakar dinyatakan apa? Infakkanlah hartamu, jangan kau menghitung-hitungnya. Kalau kau menghitungnya nanti Allah juga akan berhitungan sama kamu. Dan juga jangan kau tahan anugerah dari Allah. Kalau punya banyak nikmat, berikan anugerah itu berbagi. Karena kalau kamu tahan anugerah Allah, maka juga Allah akan menahan anugerah darinya. Jadi kita tuh gak usah pelit-pelit. Apalagi kalau misalnya pun kita termasuk orang yang diberikan sesuatu. Ingat kata surat At-Taubah ayat 58-59. Tadi buka, apa katanya? Ada orang emang nih bunda, jemaah ya, pemirsa yang dirahmati Allah. Ada orang fa'in utu jika mereka dikasih, mereka rodu, mereka girang. Ya kita nih minta dong ya kan harus menjalik sih ya kalau kita minta-minta. Tapi ketika ada orang ngasih, rodu biasanya kita manusia begitu girang kita dikasih. Fa'in lam yu'to jika mereka tidak dikasih, mereka yashotun marah-marah. Jadi ada emang orang kayak gitu, kalau dikasih girang, kalau nggak dikasih, ibu nih tadi bros kalau dapat girang nggak? Pas nggak dapat ada yang marah. Kan kita seragam, masa saya nggak dapat bros? Nah itu nggak boleh begitu. Apa namanya? Yashotun. Apa yashotun? Marahnya dipendem. Nah kalau ada tadi contoh, orang itu marah nggak dipendem, dikeluarin, ngomel-ngomel. Namanya godobun. Godob itu marah yang
tidak terkontrol. Kalau yashotun, gua kagak dapet. Nggak apa-apa Bu Lulung ya, nggak dapet. Iya nggak apa-apa, di hati gondok, itu yashotun. Tapi kalau godobun, kenapa sih ibu gak kasih saya? Kenapa sih ibu gak kasih saya? Itu godop. Makanya ada hadis, la takdob walakal jannah. Jangan kau marah maka bagimu surga. Jangan marah apa? Jangan marah yang di luar kontrol. Serem. Biasanya ibu marah dipendam apa marah dikeluarin? Nah, jadi kalau kita mendapatkan sesuatu, kita alhamdulillah. Kalau nggak dapat, apa? Qalu hasbunallah. Mereka berkata, cukuplah Allah tempat kami bersandar. Jadi ada dua hal. Kalau ada yang sudah datang ke rumah kita, berarti Allah memilih kita untuk bisa bersedekah. Tapi kalau dikasih kita harus bahagia. Nggak dikasih, jangan ngomel. Hanya Allah tempat kita bergantung. Dan mudah-mudahan kalau orang-orang yang menahan hartanya nih, dia pelit mengeluarkannya nih Bu nih, nanti dikubur. Menurut hadis akan datang ular botak. Ih, nauzubillah. Ular botak. Iya. Tapi lebih serem lagi kalau ular gondrong. Oh, iya. Ular botak emang ular botak Ular rata-rata. botak, Iya. dia akan nyatok harta kita. Nauzubillah. Tahu tapi gini, Apa dari itu? semua ibu-ibu kan pada dapat bros kan, ada yang nggak dapat. Ada siapa Tapi dia tuh? nggak marah. Apa tuh? 4 orang bawa bapak sebelah atas. Berarti dia Iya. keren. Keren. Dapat redo nggak Sabar. dapet sabar. Iya. Sabar ya Pak Seandainya ya. bapak-bapak pakai bros juga aneh Pak. Jangan ya. Makasih banyak Ustaz Zalulung. Sama-sama. Tepuk tangan buat Ustaz Zalulung. Masya Allah. Kita lanjut lagi nih buat jamaah Islamitin yang ada di rumah. Waktunya kita kembali memberikan kesempatan kepada jamaah di studio mewakili yang di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Ayo sekarang yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Oh yang sebelah sini gantiannya Bu ya Pak ya. Izin dong depan dulu silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Dadang dari Majelis Taklim Al-Fitrah, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Iya, Ibu lihat depan Bu. Ya tepuk tangan dong buat Ibu Iis yang istrinya Pak Dadang ya. Iya. Oh iya, Iis Dadang jadi. Dadang, Silakan Pak Bu. Dadang. Iya. Pada- Iya, lihat depan Bu. Nah, Tanya dong Ustadz. boleh. Saya mau bertanya kepada Pak Kiai Agus Dermawan. Boleh Ibu. Mohon Baik, maaf Ibu. ya, mohon izin. Jika ada orang yang merasa belum maksimal beriktikaf pada bulan Ramadan, di 10 malam terakhir bulan Ramadan, apakah itu bisa diganti pada bulan Syawal, 10 malam pada bulan Syawal itu? Oh, gitu. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Itikafnya wabarakatuh. berarti di kodo itikafnya nih. Di kodo di bulan Syawal itikafnya. Mohon Baik, izin Pak Kiai, baik. makasih banyak Ibu. Terima kasih Kak Fadli, juga Pak Kiai Maulana, juga Ustadz Zalulung, Ibu siapa? Bu Iis. Iis Dahlia. Saya doakan sebelum saya menjawab, mendoakan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, Amin. warahmah. Sakinah, sanajan aki-aki tetap ngeunah gitu. Enjoy banget. Saudaraku, bahwa orang yang betul-betul melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya itu akan mendapatkan satu pahala yang luar biasa. Dan waktu itu dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari itu diceritakan bahwa pada satu waktu Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sempat tidak beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah itu karena peristiwa pendirian tenda di masjid ya. Di masjid itu ada Sayyidah Aisyah, istrinya ada Hafsah, ada Zainab binti Jahsi. Nabi mengatakan bahwa fataro kal i'tikafa dzalika syi'ra thumma i'tikafa 'ashra min Syawalin. Jadi kemudian Nabi tidak beriktikaf pada bulan Ramadan tersebut dan Nabi beriktikaf itu 10 hari di bulan Syawal, Bu. Bu. Ya Allah. Ini kelihatannya ibu ini semua menjadi ahli surga semua. Amin. Kelihatannya. Insya. Jadi pertama tafakur. Bahwa tafakur itu berpikir. Jadi orang yang melaksanakan iktikaf itu dia
Tafakur. Berpikir bahwa dunia itu sesaat kita datang untuk pergi sebentaran. Maka dia, kemudian yang kedua tafakur, yang kedua tadabur. Tadabur itu introspeksi, dia concern, dia berpusat. Dia itu iktikaf, dia menjauhkan hal-hal keduniaan. Dan dia mendekatkan diri kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Biar kompak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kepadamu ya Allah aku menyembah. Kepadamu ya Allah aku minta tolong. Sembah dulu Allah. Baru kita minta tolong. Betul enggak? Betul enggak? Kerja dulu baru kita mendapatkan gaji. Betul? Tanam dulu padi baru kita bisa panen. Betul enggak? Ceramah dulu baru kita dapat pahala. Honor lagi ah. Lah Bu, honor ibu mah. Malu-maluin saya aja. Ini se-Indonesia orang nonton. Ceramah dulu baru dapat honor lagi. Tapi bener juga ibu betul. Ceramah dulu baru dapat pahala. Jadi tafakur, tadabur dan tasyakur. Tasyakur itu yang terakhir bersyukur akan nikmat Allah yang telah Allah berikan. Betul apa tidak? Betul. Kalau kita bersyukur wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Jadi iktikaf itu punya makna juga, kita bersyukur akan nikmat Allah. Kalau bersyukur ditambah, betul enggak? Kalau enggak bersyukur azab Allah teramat pedih dan sakit. Makanya bapak-bapak dengar ini. Syukuri akan nikmat istri yang sudah ada. Kalau bapak bersyukur nanti Allah tambahin rezekinya buat bini di rumah, bukan bininya tambah. Nauzubillah. Nah saudaraku yang terhormat, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik. Syukuri jangan menyerah. Syukuri apa yang ada. pinter terus. Hidup adalah Hafal semua ibu-ibu ya, hebat juga. Tetap jalani hidup semangat ini. Masya Allah. melakukan yang Tepuk tangan dong buat Pak Kiai Haji Agus Dermawan. Melakukan yang terbaik. Oh, iya. Jangan yang murah lagi. Makasih Jangan banyak Pak menyerah. Kiai, Masya Allah. Kita kasih kesempatan lagi jamaah yang lain ya. Waktunya udah 0. Give the best and the best will come back to you. Amin. Artinya? Berikan yang terbaik dan yang terbaik akan kembali kepadamu. Amin. I'll be back, I'll be back. Siap. Oke, kita lanjut lagi. Yang mau nanya lagi boleh silakan angkat tangannya. Yo Ibu. Sini lagi ya, ini yang di atas nih. Silakan Ibu izin. Silakan, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Boleh Ibu. Boleh. Perkenalkan, nama saya Wawang dari Majelis Taklim. Iya. Wawang. Kira Orang Wawan. Belanda. Berkah Bu, berkah. Iya. Pertanyaan Ibu Wawang. Iya. Pertanyaannya mohon izin ditujukan kepada Pak Ustadz Maulana. Iya. Pertanyaannya, amalan apa saja yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah di bulan Syawal? Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Wawang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Ustaz Maulana. Fadol. Singkat aja, izin Pak Yais dan Bunda. Kepada semuanya ada 3 amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul. Yakni puasa Ayyamul Bid. Kemudian salat sunnah 2 rakaat yakni duha. Dan salat witir di akhir malam. 3 amalan ini bagus banget. Buat kita juga amalkan di bulan Syawal. Mohon izin tanpa menggurui hanya mengingatkan. Siapa yang puasa Syawal di awal Syawal. Di 10 pertama itu mencuri ridha Allah. Mencari perhatian ridha Allah. Siapa yang puasa di pertengahan Syawal maka meraih keberkahan. Karena di pertengahan itu ada Senin, ada Kamis dan ada Ayyamul Bid 13, 14, 15. 1, 2, 3, 13, 14, 15. Berarti bertambah. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yai, maka
dia akan mendapatkan puasa Senin, dapat puasa Kamis, dan puasa Ayyamul Bid. Kami dulu di pesantren puasanya seperti itu, di pertengahan. Supaya kita mengambil 13, 14, 15. Karena kita kan masih belajar, artinya susah untuk berpuasa karena kita masih proses belajar. Kemudian terakhir, siapa yang berpuasa di akhir Syawal? Di 10 terakhir, maka dia mencuri ampunan Allah. Dan membuat setan nangis. Kata setan, kirain gak mau puasa dia. Ternyata puasa juga gitu. Nah, maka puasa Ayyamul Bid itu adalah puasanya Nabi Adam alaihissalam. Masya Allah. Ketika Nabi Adam alaihissalam sampai ke bumi, beliau melihat bulan yang terang dan sebagainya, maka beliau mempuasakan 13, 14, 15. Dan barang siapa yang mempuasakan Ayyamul Bid, maka tidak disiksa di kubur. Amin. Dan tidak disempitkan kehidupannya. Amin. Nah itu bagus itu. Puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Tuh 2, 3. 13, 14, 15. Tiap bulan. Tiap bulan. Tapi tanggal Hijriah, kalender Hijriah. Hijriah. Ya. Kecuali di bulan Zulhijjah. Masya Allah. Karena ada hari Tasyrik. Masya 11, Allah. 12, 13. Berarti Lebaran. mundur. Iya. 14, 15, 16. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Nah sekarang kita mau kasih kesempatan lagi, boleh? Dari sebelah sini lagi deh angkat tangan yang mau bertanya, boleh ayo. Nah yang di depannya nih. Oke silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Mulyati dari Majelis Taklim Al-Fitroh, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat. Tepuk Tanya tangan dong Ustaz. dong. Iya Ibu Dewi, pertanyaannya apa Bu Dewi? Mau ke Ustazah Lulung. Ustazah Lulung boleh. Ustazah, di bulan Syawal ini ada amalan yang sangat dianjurkan yaitu melangsungkan pernikahan. Wow. Tuh, Ibu mau dengar tuh. nikah? Tuh dengar. Langsung Kenapa pernikahan. di bulan Syawal? Di bulan Syawal. Ah, itu terus? menikahnya. Oh. Segitu pertanyaan saya. Wassalamualaikum Oh, segitu warahmatullahi aja. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tepuk tangan buat Ibu Dewi. wabarakatuh. Satu-satunya ibu-ibu yang pakai brosnya di pundak kayak pangkat. Iya silakan dijawab Ustazah Lulu kayak pangkat. Mohon izin Kak Ada Fadli, pangkatnya. Ustadz Maulana, Kiai dan bunda-bundaku yang soleh-solehah semuanya. Ayahanda juga tercinta, pemirsa yang dirahmati Allah. Kenapa katanya ada pernikahan di bulan Syawal? Yang pertama, nggak inget lagu zaman dulu kita. Hujan gerimis aja, ikan bawal diasinin. Jangan menangis aja, bulan Syawal dikawinin. Ternyata ini lagu nggak sembarang lagu. Ini lagu mengikuti yang namanya sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi. Wah pemirsa, karena yang pertama ada contoh dari Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah. Mentang-mentang suara kita jelek kagak ada Allahnya. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah suri toladan yang baik. Apa suri toladan yang baik dari Rasulullah? Yang pertama, contoh tadi juga sudah disampaikan ya oleh guru-guru kita, para ulama. Bahwasanya bulan Syawal itu pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidatina Aisyah. Gitu pemirsa. Ini yang pertama. Jadi pantesan ada orang menikah di bulan Syawal. Karena ada pernikahan Rasulullah dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Anak daripada Abu Bakar As-Siddiq. Ini yang pertama. Yang kedua ini menurut hadis. Tapi menurut mazhab ulama dari Syafi'iyah bahwasanya boleh aja nikah di bulan Syawal kalau emang udah ada pasangannya. Udah ada istilah bahasanya rezekinya. Lah kalau pengen nikah di bulan Syawal tapi belum ada pasangannya, ya nggak juga menjadi dosa bagi kita. Karena apa? Ini dianjurkan kalau memang sudah ada pasangannya. Emang udah ada yang namanya jadwalnya. Tapi tiba-tiba bulan Zulhijjah ada pasangannya, emang dapat ketemu gedungnya, ya kan? Emang bisa bulan Zulhijjah, nggak apa-apa. Ini anjuran di bulan Syawal, tapi di bulan lain pun boleh-boleh aja menurut Imam Syafi'i rahimahullah. Ya nggak Bu? Pengen nikah di bulan Syawal, pasangannya belum ada bagaimana? Pengen nikah di bulan Syawal, biayanya belum ada bagaimana? Nah ini ya, jadi menurut hadis di bulan Syawal, menurut pendapat ulama, boleh di bulan kapan saja. Yang penting kita niat untuk menikah, begitu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, pahalanya barokah. Kenapa berkahnya? Satu di bulan Syawal.
Udah gitu kita habis lebaran. Yang ketiga ada puasa sunnah juga. Yang keempat ada sodako, ada pernikahan. Banyak amalan di sini. Man amila amalan solehan fali nafsi. Barang siapa yang beramal soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Jadi Masya Allah buat yang pada belum nikah, kita doain daripada menikah. Jomblo-jomblo, apalagi buat para wanita nih yang anaknya perempuan nih ya. Doain ya, dia dapat jodoh 4T. Apa tuh? Tampan, Tampan, takwa, tajir, ada dia tulen. Ada dia di sini semua Tampan, ini. takwa, tajir, ada tulen. Ada semua di sini. Ada semua ya? Iya, Oh, tinggal dong, milih beneran. doang mau yang mana nih Bu. Oh iya benar. Yang mau jadi calon Amin, mantu amin. Bu, yang mau Calon jadi mantu. calon mantu silakan. Makasih banyak. cari. Ustaz Lulung, tepuk tangan buat Ustaz Lulung, Masya Allah. Kita lanjut lagi, satu lagi penanya kita kasih kesempatan yang mau bertanya silakan angkat tangannya, yo boleh. Wah ini ada kayak yang lebih urgent, maaf ya Ibu ya, sebelah sini dekat Ustadz Maulana nih. Iya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Eis dari Majelis Taklim Al-Fitroh Cisarua, Bandung Barat. Tepuk tangan dong. Ini asli Sunda Ibu Eis. Silakan Ibu Mau Eis. bertanya kepada Pak Yai. Pak Kiai boleh. Iya. Iya. Ini kalau kita sholat malam atau sholat tahajud di bulan Syawal, apakah doanya lebih baik dari bulan-bulan yang lain? Mohon penjelasannya. Baik. Sekian, terima kasih. Iya. Wassalamualaikum Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tepuk banyak Ibu Eis. tangan. Belum selesai nanya, mic-nya udah dikasih saya. Iya, Suaranya Kak nggak Fadli. kedengeran ntar. Kak Fadli yang Iya. tercinta, Kiai Maulana yang tersayang. Kemudian Ustazah Lulu yang sangat dibanggakan oleh Masya kita Allah, semua. tabarakallah. Kirain yang Ibu, tercantik. pemirsa Indonesia, sebetulnya as-sholatu bidu'a. Sholat itu doa semata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat kita berdoa, udu'uni astajib lakum, please ask me, I guarantee. Silakan minta doa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Itu janji Allah. Bo, ya diam aja. Itu janji Allah. Nah, orang yang melaksanakan ibadah sholat, tentunya awalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-sholat. Pertama kali dihisab itu soal sholatnya. Yang 5 waktu, yang sunnah. Ini kita bicara soal sunnah tahajud. Nah, Allah kan mengatakan tuh dalam tahajud ini tidak hanya Nabi yang memerintahkan, tapi Allah juga memerintahkan. Insya. Nah, apa kata Allah? Wa minal laili. Ini dalam surahnya di surah Al-Isra di ayat 79 ya. Kata Allah Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayab asaka rabbuka maqama mahmuda. Jadi pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagaimana ya sesuai ibadah ya, suatu ibadah yang baik sebagaimana tambahan itu bagimu, baik sholat fardu yang 5 waktu, kemudian ditambah dengan sunnah tahajudnya, duhanya, kemudian sholat sunnah-sunnah lainnya, luar biasa. Di situ kata Allah, kalau orang yang melaksanakan ibadah tahajud, Allahu Akbar, di situ ada maqama mahmuda, ada tempat yang terpuji. Ibu minta apa? Bapak minta apa? Saudara pemirsa, ayah bundaku tersayang minta apa? Tadi yang nanya Bu Eis ya. Bu Eis, saya itu punya orang tua namanya Eis Makbul Padmanegara. Masya Nah Allah. ini sama namanya. Jadi di situ ada maqama mahmuda, ada tempat yang terpuji. Nah tempat yang terpuji itu kita minta kepada Allah semoga membawa keberkahan Masya keluarga, Allah. dunia dan akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Makasih banyak Pak Kiai. Nah ini buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita lanjut lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah.